Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kelas Mr. Iman. Apa kabar teman-teman semuanya? Rekan-rekan mahasiswa sekalian, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita kembali lagi ke mata kuliah studi kelayakan bisnis ya. Kita hari ini akan membahas mengenai marketing mix atau bauran pemasaran ya. Salah satu dalam aspek pemasaran yaitu namanya marketing mix. Mungkin marketing mix ini bukan hal baru bagi teman-teman, mungkin sesuatu yang pernah teman-teman dengar, namun belum terlalu masuk ke dalam ya. Namun bagi yang belum pernah mendengar, nah hari ini kita akan bahas mengenai marketing mix, yaitu bauran pemasaran. Nah, apa itu marketing mix atau bauran pemasaran? Nah, baik, akan kita bahas pelan-pelan ya. Nah, marketing mix ini ya, sebagai gambaran ya, ini merupakan strategi pemasaran ya. Jadi marketing mix atau bauran pemasaran itu merupakan strategi bagaimana kita memasarkan sesuatu, ya, memasarkan produk, memasarkan jasa dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan untuk persiapan atau berhasilnya atau tidaknya pasar yang akan kita lakukan. Nah, apa itu ya marketing mix ya? Kenapa kita harus menggunakan marketing mix atau mengapa kita harus mengerti tentang teori marketing mix ya? Nah, strategi ini ya digunakan untuk memenangkan persaingan yang ada di pasar ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di pasar, misalnya teman-teman jualan apa nih? Produk makanan, jasa dan sebagainya, pasti di pasar sangat banyak pemainnya. Nah, bagaimana strategi ini kita memenangkan persaingan antar para pesaing itu ya? Artinya kita dalam persaingan yang sehat ya pastinya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian nah, kalau dalam pakar pemasaran ya atau yang biasa dalam pemasaran, nah mengaitkan marketing itu dengan perang. Kok bisa Pak? Marketing kok dengan perang sih? Business like war. In one respect, it is if its grand strategy is correct, any numbers of technical errors can be made, and yet the enterprise proves successful. Jadi bisnis itu atau ya bisa dikatakan usaha itu seperti perang karena di pasar itu tidak hanya satu pemain ya. Kita tetap harus merespek atau menghargai orang lain, tapi juga harus menggunakan strategi yang benar ya. Nah, kita juga harus menggunakan strategi ya, apa kira-kira yang bisa memenangkan persaingan itu ya, apa kira-kira yang membuat kita rugi atau membuat kita tidak berhasil ya. Nah, memang usaha itu harus membuktikan atau harus menggunakan strategi ini itu sebagai cara untuk menjadi sukses ya. Jadi seperti itu gambaran untuk awalnya. Nah, menurut Alex de Triana ya tahun 1985 ya, 4 variabel menentukan persaingan, ada namanya segmentasi pasar ya. Nah, segmentasi pasar ini bagaimana kita menentukan pasar kita ya, misalnya kita produk jasa, misalnya atau produk barang ya, kita mau menyasarnya produknya apa, anak-anak, berarti kita harus fokus ke segmentasi pasar kita yang anak-anak sukanya apa, misalnya seperti itu ya. Kemudian disusul dengan pemilihan target besar ya, target kita apa aja nih ya. Kemudian ada namanya bauran pemasaran atau marketing mix ya. Nah, ini ya yang paling sangat terkenal ya dalam bisnis atau dalam pemasaran atau dalam marketing ya, terdiri dari 4 unsur yaitu 4P ya. Product, price, place, and promotion. 4S ya, 4P ya. Produk itu apa? Ya barangnya, dan price harga, place itu tempat, dan promosi atau promotionnya. Nah, dan faktor mendukung yang ada lagi ya, ada people, positioning, public relation, power, physical, publicity, atau purchasing power. Jadi ada juga yang pendukung yaitu orang ya, posisinya, kemudian public relation bagaimana hubungan kita dengan ya umum, ya power, kekuatan barang kita, physical ya jasanya, publicity atau kekuatan processing permintaan dari barang kita ya. Ini dari bauran pemasaran. Tapi yang pasti bauran pemasaran atau marketing mix ini ada 4 yang pasti, yaitu mengenai produk, price, place, and promotion ya, 4P ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam artian ada pertanyaan atau ada orang, oh apa sih bauran pemasaran atau apa sih marketing mix ya, terjadi dari 4P. Apa itu? Produk, price, place, and promotion. Wih, hebat katanya. Ya, itulah gambarannya ya. Nah, kemudian ada namanya variabel ya, termasuk variabel untuk memenangkan persaingan, ada anggaran pemasaran ya, marketing budget. Nah, kemudian ada tepatan waktu, bagaimana kita melihat waktunya. Nah, ini tepat nggak waktu kita menjual ini gitu ya. Misalnya kita menjual ya saat ini ya, kalau misalnya saat ini
ya, lagi ya masa-masa pandemi ya, bagaimana ya tepat nggak waktunya kita jual barang yang kita produksi gitu ya, atau kita cari nih barang yang tepat apa nih gitu ya untuk produksi saat ini. Jadi empat variabel dalam untuk menangkan persaingan, ada segmentasi pasarnya, ada bauran pemasaran yang tadi kita product price place and promotion, ada anggaran, marketing budget, dan ada timingnya, tepatan waktunya. Itu gambarannya. Udah, kita lanjut lagi ya. Nah, kita langsung masuk ke strategi bauran pemasaran, marketing mix tadi ya. Nah, komponen bauran pemasaran ya, komponen bauran pemasaran ya. Nah, di sini ya kita lihat ya. Nah, apa yang kita produksi ya, kita harus sesuai dengan apa yang diminta atau selera pasar ya. Ya, apa yang dibutuhkan ya. Jadi, ya kira-kira kita dalam memasarkan sesuatu atau menjual sesuatu, kira-kira apa nih yang dibutuhkan orang nih? Apa nih selera orang nih? Oh, trennya lagi seperti ini. Oh, kebutuhan masyarakat atau keinginannya apa? Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya kita dalam menjual itu ya, kita harus lihat ya, produk yang kita tawarkan itu ya harus sesuai dengan selera atau kebutuhan ya, kebutuhan dan keinginan dari target pasar yang kita tuju. Ya, misalnya teman-teman target pasarnya kita, misalnya teman-teman ada usaha properti atau yang mudah aja usaha makanan ya. Kebutuhan mereka apa? Oh, kita kira kebutuhan orang-orang bekerja saat ini ya, orang yang tidak susah mau ke pasar dan macam, ada kebutuhan untuk catering atau ada kebutuhan untuk lunch box ya, makan siang ya. Apa aja kira-kira isinya dan macam ya, kebutuhannya apa? Oh, ini harusnya makanan beratnya. Atau misalnya teman-teman produk usaha jasa misalnya, atau misalnya produk properti misalnya. Oh, kira-kira teman-teman menginginkan atau menargetkan pasar yang menengah ke bawah. Oh, berarti teman-teman harus bangun rumah subsidi nih ya, gambarannya seperti ini. Oh, bentuknya seperti ini, luasnya seperti ini, dan hitungannya seperti ini. Nah, itu gambarannya ya, harus sesuai kebutuhan dan keinginan ya target pasar kita. Nah, bauran pemasaran, bauran ini mix ya atau campuran ya. Nah, dari dia tercampur atau terdiri dari campuran macam-macam unsur ya, the mixture of elements ya. Ya, di mana kayak tadi ya, price, produk, apalagi nih ya, place sama promotionnya itu saling menunjang dan saling mengaruhi untuk mencapai tujuan ya. Produknya bagus tapi jualannya di tempat yang nggak bagus, susah juga ya. Nah, kemudian tempatnya bagus tapi harganya tinggi banget, nggak terjangkau. Nah, produknya bagus ya, harganya oke tapi nggak ada promosi ya, sama aja ya, nggak bagus juga ya gambarannya. Jadi seperti itu. Nah, marketing mix ini ya terdiri dari 4 tadi ya, ada promotion ya, ada produk ya, ada price, ada place, ada promotion. Jadi ini saling mempengaruhi produknya ya, saling mempengaruhi satu sama lain. Produknya harus dibuat dengan baik, harus dibuat sesuai kualitas, harus dibuat dengan standar yang bagus ya. Nah, harganya juga ya standar atau bersaing ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah akan merugi dan terlalu tinggi akan tidak laku ya. Kemudian ada place ya, bagaimana kita memasarkannya, maksudnya bukan tempatnya, apakah kita pakai marketplace atau misalnya untuk online, atau kita ada offline, tempatnya di mana, misalnya kita jualan sesuatu tapi tempatnya terlalu jauh atau tidak terlihat gitu ya. Nah, bagaimana kemudian promosi juga ya, sudah produknya bagus, sudah price-nya bagus, sudah place-nya bagus, promosinya juga harus meningkat, apakah itu pakai strategi marketing online atau digital marketing atau yang organik ya, segala macam ya. Apa itu Pak marketing organik? Nah, nanti ya pelan-pelan ya, lain lagi bahasanya. Oke. Nah, ini gambarannya ya rekan-rekan sekalian untuk marketing mixnya, ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Nah, di item produknya ada apa aja? Ada quality, bagaimana kualitas produknya, bagus nggak ya, standar nggak ya. Featuresnya gimana, fitur-fiturnya apa produknya ini, dari produk ini fitur-fiturnya apa, option pilihannya apa, misalnya pilihan warnanya, kemudian pilihan rasa kalau misalnya makanan ya. Kemudian style nggak ya, misalnya gayanya ya, kalau misalnya baju segala macam ya, atau pakaian, atau misalnya fashion gitu ya. Brandnya gimana, mereknya ya, kita harus lihat merek produknya ya. Kemudian packagingnya apa nih, packagingnya ini adalah apa ya, bungkusnya atau kemasan ya. Size itu apa
Ya, size itu ukuran, kemudian service layan produknya gimana, kemudian garansi dari produknya gimana. Ini harus kita perhatikan ya. Kemudian mengenai price, list price ya, list harganya gimana, kemudian ada nggak diskonnya, bagaimana kemudian cara pembayarannya, kemudian ada nggak misalnya teman-teman ada penggunaan kredit nih, bagaimana jangka kreditnya, oh ini bisa bayar 2 kali atau 3 kali tanpa bunga misalnya gitu ya, cicilan bisa, oke. Kemudian place ya, place ya, ini channelnya apa, tempatnya atau salurannya ada nggak, misalnya di mana ya, coverage ya, coverage cakupannya gimana, bisa luas nggak, atau misalnya tempat ini strategis nggak gitu ya, location ya, penempatan lokasinya gimana, kemudian transport, bagaimana mencapai lokasi itu, apakah bisa kirim atau segala macam ya, mudah nggak bagi jasa layanan online untuk melakukan jasa pembeliannya segala macam ya. Nah, dia seperti itu ya. Nah, kemudian promotion, advertising, iklan ya, personal selling. Bagaimana, apa itu personal selling? Penjualan langsung personal. Kemudian sales promotion ya, promosi dari sales ya atau penjual ya. Publicity ya, publicity bagaimana kita diumumkan ke orang-orang, oh bahwa ini produknya ada dan lain sebagainya. Jadi ini adalah marketing yang terintegrasi ya, marketing yang terintegrasi dalam satu cakupan ya. Jadi marketing mix terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Nah, empat-empatnya ini dilakukan supaya marketingnya ini atau penjualannya ini akan mencapai target yang ditargetkan atau yang dibuat ya. Jadi seperti gambarnya ada produk, price, place, promotion, quality, feature, option, style, brand, packaging, size, service, and garansi. Di sini price-nya ada list price, discounts, payments, credit terms, kemudian ada place-nya, ada channel, coverage, location, transport, kemudian ada promotion, advertising. Nah, itu ya, ada advertising, personal selling, sales promotion, publicity, dan lain sebagainya. Jadi menjadi satu integrated marketing yang terintegrasi antara empat ini ya, itu gambarannya. Nah, kita lihat dulu produk ya. Nah, produk ya. Ya, dari produk kita ini, apa sih keunggulan produk kita? Keuntungan kalau dia beli ke kita, produk kita ini, ya baik itu produk yang berupa produk yang jasa maupun barang ya. Jadi keuntungan mereka kalau beli produk kita apa? Ya, jadi harus disampaikan ya. Nah, di sini ada bentuk keuntungan yang disampaikan, bisa tangible dan intangible ya. Apa itu Pak tangible? Nah ya, ada yang tangible dan intangible ya. Apa itu yang tangible? Tangible ini biasanya bentuk keuntungan yang nyata, berwujud ya, atau tampak ya. Sedangkan intangible ya tidak berwujud, tidak tampak langsung ya, mungkin tidak kelihatan ya. Nah, produk intangible seperti apa? Service, misalnya teman-teman produk ya produk jasa operator telekomunikasi ya, misalnya kita sebut aja Telkomsel misalnya, atau ada M3, Indosat dan sebagainya ya. Nah, itu kan dia servisnya tidak kelihatan, tapi kita bisa menggunakannya jaringannya bagus, kemudian tidak tersendat-sendat. Nah, itu service ya, layanan ya, service. Nah, itu namanya termasuk yang intangible. Jadi teman-teman kalau ada bahasa namanya tangible dan intangible, ini tangible yang tampak, nyata, yang berwujud ya. Keuntungan yang dapat, misalnya dapat langsung keuntungan yang bentuknya nyata yang dapat kelihatan ya. Bentuk keuntungannya apa? Misalnya, oh ini misalnya kalau misalnya beli produk ini ya bisa menghasilkan ini gitu ya. Kemudian intangible tidak nampak, oh ini layanannya bagus ya, jaringannya bagus, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya produk dalam social marketing gimana? Ya. Nah, social marketing ya, misalnya ya ini contoh aja ya. Nah, ini bisa dibilang perilaku yang diharapkan, misalnya teman-teman nah ya, dari produk social marketing misalnya ya, social marketing ya, ini bentuk sosial kan ya. Misalnya perilaku yang diharapkannya, misalnya tidak minum alkohol sebelum mengendarai kendaraan. Keuntungan terkait ya, jika tidak terjadi kecelakaan maka tidak perlu bayar kenaikan premi asuransi. Ini yang objeknya kelihatan ya. Service berupa layanan ya, ini produk social marketing. Nah, kita lihat ya, ini level of products ya. Level of products ada yang namanya ya, ada packaging di sini ya, core of benefit service ya. Di sini core produknya atau inti dari produknya, core benefit service. Jadi layanan
atau misalnya core benefit itu keuntungan inti atau layanan inti yang dihasilkan ya. Ya, di sini ya. Apa itu dari produk kita itu apa sih ya? Nah, kalau misalnya dia barang, apa keuntungannya beli barang itu? Kalau dia jasa, apa keuntungan yang utama kalau menggunakan jasa itu? Misalnya yang jasa itu JNE atau misalnya ya JNE lah ya. Oh ini apa namanya, servisnya cepat, lancar segala macam. Misalnya handphone kalau bentuk barang, oh ini apa namanya, penggunaannya sangat bagus sekali, baterainya tahan, kemudian bisa keuntungan ini gitu ya. Kemudian di lingkup selanjutnya ada packagingnya, ada bungkusnya atau kemasannya gimana, fiturnya tadi apa, fitur-fiturnya apa, stylenya gimana, gayanya atau stylishnya, setelah gaya produknya seperti apa, kemudian kualitasnya gimana, kemudian brand name ya. Brand name misalnya kalau misalnya teman-teman lihat tas-tas yang dari Eropa ya, semua yang dari Prancis segala macam, yang ya Hermes atau misalnya Louis Vuitton segala macam, itu dia mungkin core produknya ya tas ya, memang kualitasnya bagus, tapi istilahnya kalau dibandingkan dengan harganya jauh, karena orang rata-rata membeli bukan karena barangnya tapi karena mereknya ya atau brand name-nya. Nah itu segala macamnya. Nah itu gambarannya ya teman-teman ya. Nah ini gambaran level produknya ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, level of product ada namanya core product, actual product, sama augmented product. Nah, baik, level of product tadi ada core product, ada actual product, ada augmented product ya. Core product itu produk inti ya, dimana produk itu bisa memecahkan permasalahan layanan atau manfaat yang inti ya untuk konsumen ya, yang benar-benar mereka beli karena mereka ya, ketika mereka ya obtain ya, memperoleh dari produk itu ya. Jadi mereka memperoleh produk itu karena memang membutuhkan benefit yang utama dari produk tersebut ya. Kemudian ada actual product. Actual product apa? Ya, produknya sebenarnya dalam artian incorporate quality ya, gabungan dari kualitasnya, kemudian feature ya, fiturnya dan desainnya. Ada brand name-nya, ada packaging-nya ya. Kemudian ada dan lainnya ya, atribut lainnya ya, yang dikomunikasi, kemudian dihasilkan core product benefit, jadi menghasilkan dari inti atau produk utama ya, menghasilkan produk utamanya dalam artian menghasilkan keuntungan utama dari produk tersebut ya. Kemudian ada augmented product ya. Augmented product ini gabungan ya, produk gabungan ya. Augmented product itu ditambah, produk tambahan maksud saya, mohon. Augmented product itu produk tambahan di mana merupakan gabungan ya dari layanan servisnya, kemudian atau layanan pelanggan, kemudian keuntungan ya, yang dibangun sekitar atau yang dibangun di antara core and actual product. Jadi inti produk sama produk sebenarnya ya, actual produknya ya. Ini level of produknya. Kemudian ada product classification ya, product classification. Apa itu product classification? Ya, product classification ada. Nah, klasifikasi produknya ya, ada non-durable product ya. Apa itu non-durable? Durable ini tahan lama, berarti non-durable product itu produk yang tidak tahan lama. Ya, produk juga bisa diklasifikasi berdasarkan ketahanan ya, dan tangible. Jadi apa tangible? Ya, manfaat nyatanya ya. Kalau non-durable product itu produk yang tidak tahan lama adalah merupakan barang ya yang habis ya, yang habis pakai ya, atau yang digunakan hanya untuk beberapa kebutuhan aja, misalnya dalam beberapa waktu aja. Misalnya sabun ya, soap ya. Sabun kan misalnya tidak tahan lama ya. Kemudian ada juga yang namanya durable product yang kedua ya, jenis yang kedua ada durable product. Are used, digunakan over extended time and may last 4 years. Jadi bisa digunakan yang tahan lama dan digunakan bertahun-tahun. Contohnya apa? Misalnya example-nya fridge ya. Fridge ini misalnya lemari es ya. Jadi memang produknya tahan lama. Marketers ya, pada marketing atau pada ahli pemasaran juga also define, membagi produk dan service layanan itu menjadi dua klasifikasi ya. Ada namanya produk consumer dan ada namanya industrial product untuk industri ya. Ini produk yang untuk langsung dipakai oleh konsumen. Nah, ada juga produk yang digunakan untuk produk industri ya, atau misalnya bahan baku industri ya. Oke, lanjutkan. Nah, kita masuk ke consumer products. Apa consumer products ya? Nah, dibeli both to satisfy personal and family needs. Jadi dibeli untuk memuaskan pribadi atau
kebutuhan keluarga ya, family product ya. Nah, classified according to customer shopping, ya ada beberapa klasifikasinya. Ada convenience product, ada shopping products, ada unsold products. Nah, itu ada 3 ya. Jadi ya, ada convenience product, ada shopping product, ada unsold products ya. Nah, convenience product ini apa? Produk yang untuk memang dibutuhkan untuk kenyamanan atau kemudahan ya. Purchase frequently ya. Jadi dibeli atau diminta secara berulang kali ya. Minimum comparison, dia perbandingannya sedikit ya. Barang-barangnya tidak terlalu banyak perbandingan atau tidak terlalu banyak barang substitusinya. Kemudian perlukan usaha untuk membelinya ya. Kemudian ada shopping product ya. Ya, kalau shopping product ini produk memang kita untuk belanja kita pilihan ya. Process of selection, jadi ada proses seleksinya, compared on base of quality, jadi dia membandingkan tergantung dari kualitasnya, suitability apa ya, kesesuaian, kemudian ada harga, dilihat harganya, kemudian style ya. Ini consumer product ya, dibelinya orang seperti ini gambarannya. Unsold produk yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Misalnya ya, consumer does not know about the product or perceives no needs for it. Jadi konsumen itu tidak tahu ya sebelumnya tentang produk itu dan perceives ya, dan merasakan tidak perlu sebenarnya di awal ya. Tapi ketika misalnya datang ke mall, tiba-tiba jalan dari mall, oh kayaknya ini boleh nih ya beli gitu ya. Sebenarnya memang tidak terlalu penting atau tidak terpikirkan sebelumnya untuk membeli barang itu ya. Misalnya kita ke pasar, sebelumnya sudah kita catat nih beli barang ini. Namun ketika sudah di pasar, apa aja dibeli ya selain apa yang kita butuhkan tadi ya. Ini gambarannya. Nah, ini gambarannya ya. Ada convenience shopping, speedy and sold ya. Customer buying behavior ya, ini ya. Customer buying behavior perilaku pembeli, perilaku konsumen ya, perilaku pembeli konsumen ya. Ada presentation, promotion, examples-nya ini. Nah, ini ada examples-nya ya. Convenience-nya ada toothpaste, magazine, laundry detergent ya. Shopping itu ada major appliance, television, clothing ya, specialty ini luxury goods ya. Kemudian unsold yang mungkin tidak perlu ya, life insurance, asuransi kesehatan ya, blood donation, donasi untuk donor darah dan sebagainya. Nah, ini gambarannya ya untuk type of consumer produknya. Oke, nah ini teman-teman bisa baca di sini. Nah, ini gambaran produknya. Tadi kan belum ada gambaran produknya, sudah ada gambaran produknya. Apa itu convenience product, shopping product, specialty product, dan unsold products. Nah, kita masuk yang kedua, ada industrial product ya. Nah, tadi ada consumer products ya dan industrial product. Nah, di sini ya, produk both for future processing or the purpose of resale ya. Jadi produk itu dibeli untuk proses selanjutnya ya, atau untuk tujuan dijual kembali ya. Distinction based upon the purpose for which the product purchased ya. Distinction ini ya, perbedaan tergantung dari tujuan ya, yang mana produk itu dibeli ya. Ada namanya material and parts. Material itu apa? Material itu bahan baku ini ya, bahan ya, material bahan atau bagian, atau parts ini misalnya suku cadang ya. Raw material ini bahan baku, kemudian raw material itu bahan-bahan untuk manufacturers atau industri, dan peralatannya atau misalnya suku cadang dan segala macamnya, bagian-bagiannya ya. Kemudian ada capital items. Capital items itu apa? Barang modal ya. Jadi ada material tadi, bahan dasar, ada barang modal, ada installation, ada accessory equipment ya, atau ada perlengkapan aksesorisnya. Kemudian supplies and service ya, ini ya supplies, penyaluran dan layanan ya. Misalnya electric to power the machines making shirts ya, elektrik atau listrik untuk menghidupkan mesin untuk membuat pakaian ya, meja ya. Jadi seperti ini gambaran untuk industrial product ya. Kemudian tadi ya ada tambahan, ada organization, person, place, and ideas yang masuk dalam marketing newspeak atau barang pemasaran ya. Nah, para marketing juga harus memperluas ya, harus memperluas konsep ya dari produk yang dijual tadi ya, tidak hanya price, place, product, and promotion, tapi juga harus dikembangkan ya di identitas marketing lain seperti organisasi, bagaimana kita mengorganisasi dari perusahaan atau misalnya dari organisasi penjualan itu, kemudian person orangnya, place-nya, dan ide-idenya, seperti itu ya gambarannya ya. Nah, product decisions ya, ada product decision. Marketers make product decision at the 3 levels. Jadi
para marketing atau pemasaran membuat pilihan produk ya. Ada 3 ya, ada namanya individual product decisions, ada product line decision, ada product mix decision. Ada individual product decision, ada keputusan untuk membeli secara individual ya. Ada kebutuhan untuk produk yang sejenis atau searah ya. Ada product mix decision, ada keputusan untuk produk yang gabungan ya. Ini product mix decision, ini product decision ya, ada 3. Nah, kalau individual product decision itu ada berapa ya gambarannya ya. Nah, product decision ya di sini fokus pada pengembangan dari ini ya, ada produk atribut ya. Atribut dari produk itu ada branding, ada brandnya atau mereknya, ada packaging, ada kemasannya, ada labelnya bagaimana, ada produk support service, ada layanan produknya untuk mendukung produknya. Misalnya mobil berarti ada service areanya atau layanan servisnya. Ini itu individual ya. Nah, kalau produk attributes ya di sini ada ya product quality, product feature. Nah, define the benefits offer the customer ya, dibagi berdasarkan keuntungan yang diberikan kepada pelanggan. Ada product quality ya, kualitas dari produknya ya, durability ketahanannya dan lain sebagainya ya. Kemudian ada product feature ya, featuresnya ini apa tadi? Ya, fitur-fitur dari produk yang dikembangkan ya. Ya, yang istilahnya mereka kompetitif atau ya memiliki saingan daya saing terhadap produk-produk yang lain. Kemudian ada product style and design, bagaimana jenis atau desain dari atau style dari produk yang dihasilkan. Itu gambarannya. Nah, ini ya gambarannya ya, gambarannya dari yang tadi ya, 3 level product social marketing yang tadi ya. Ada core product ya, ada core produk intinya ya. Benefit of desired behavior, jadi ya keuntungan ya, keuntungan dari keuntungan utama ya dari produk yang dihasilkan. Aktual produk ya, tadi aktual produk tadi teman-teman sudah gambarannya tadi sebelumnya ya. Nah, sebenarnya yang diharapkan atau argumen produk ya, produk yang kira-kira yang memang istilahnya ya tambahan ya, produk tambahan di sini ya. Nah, ini core-nya dari seperti ini. Yang di 3 level produk social marketing, ada core product yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, ada actual product, ada argumentative product tadi yang di beberapa slide sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, lanjut aja ini. Nah, itu ya gambarannya. Oke, ini mungkin tidak perlu lah. Oke, mungkin itu aja ya. Sampai di sini aja tadi ya teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan untuk hari ini mengenai marketing mix ya, bauran pemasaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Minimal dapat gambaran, oh ternyata marketing mix itu terdiri dari 4 ya. Ada namanya produk, ada namanya price, ada namanya place, ada namanya promotion. Ternyata 4 itu kalau digabungkan menghasilkan pemasaran yang sangat hebat gitu ya. Nah, itulah cara kiat-kiat pemasaran modern yang bisa dilakukan, atau teori-teori pemasaran modern yang dilakukan ya saat ini ya, yang dari sampai saat ini masih dilakukan atau masih digunakan. 4 itu gabungan antara produk, price, place, dan promotion. Bagaimana itu digabungkan menjadi integrated marketing ya, penggabungan cara marketing yang dimana terdiri dari 4 unsur tersebut untuk menghasilkan hasil yang sangat baik untuk pemasaran. Baik, mungkin itu aja rekan-rekan mahasiswa sekalian. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Nah, silakan teman-teman dipelajari kembali. Kalau misalnya masih belum paham, dibuka lagi 2-3 kali supaya bisa lebih memahami apa yang disampaikan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.